1337 dari kelas Tadris Biologi 1 Stambuk 2021 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab. Yang pertama, ada pembacaan Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286. Dan yang kedua, ada percakapan singkat dari rumus 25, 53, 82, dan 111. Baik, yang pertama yaitu pembacaan Surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang kedua adalah penjelasan secara ringkas mengenai rumus 25, 53, 82, dan 111 serta percakapan singkat dari rumus-rumus tersebut. Yang pertama adalah rumus ke-25, yang mana rumusnya itu adalah A ditambah fi'il madi ditambah isim. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih arti A itu, jadi A itu berarti apakah. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kata tanya apakah, nah itu biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, A ini artinya sama dengan hal, sama-sama berarti apakah. Hanya saja tergantung dari kitanya cara pemakaiannya itu bagaimana. Nah, kalau untuk fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan atau menggambarkan suatu proses atau peristiwa yang telah terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, jadi kalau misalnya
dalam bahasa Inggris itu ada dia yang namanya simple past tense. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il madhi, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan atau menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi. Lalu dalam rumus A ditambah fi'il madhi ditambah isim ini ada yang namanya isim. Jadi isim itu adalah kata benda, artinya kata yang menggambarkan sesuatu atau makna dari sesuatu. Nah, kata benda ini biasanya, kata benda dalam bahasa Arab biasanya bisa dia nama orang, tempat, atau benda, dan lain-lain. Nah, contoh percakapan singkatnya seperti ini. A qara'a al-Qur'an. Na'am qara'a al-Qur'an. A akalta rujun. Na'am akalat rujun. A wasalat sohnun. Na'am wasalat sohnun. A dorobta Zaid. Na'am dorobtu Zaid. A fatahti babun. Na'am fatahtu babun. Rumus yang kedua yaitu rumus 53 yang rumusnya adalah ma ditambah isim ditambah dhamir kepemilikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai rumus tersebut. Yang pertama adalah ma. Nah, jadi ma itu berarti apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan kata benda, lalu isim. Seperti yang saya jelaskan di rumus pertama tadi yang menggunakan isim juga, bahwa isim itu adalah kata benda yang biasanya menunjukkan nama orang, tempat, benda, buah, atau lain-lain. Lalu ada dhamir kepemilikan. Jadi dhamir itu adalah kata ganti. Jadi dhamir kepemilikan adalah kata ganti kepemilikan. Nah, yang sering digunakan itu biasanya di akhir kata dia menggunakan huruf K untuk laki-laki dan Ki biasanya untuk perempuan. Nah, contohnya itu adalah, jadi contoh percakapan singkatnya itu begini. Ma launu kittakunna. Launu kittona baydo. Ma hiwayati sohibati. Hiwayati sohibati mudarris. Rumus yang ketiga adalah rumus 82 yang mana rumusnya terdiri dari madza ditambah fi'il mudhari ditambah isim ditambah harfun jar ditambah isim. Jadi madza itu berarti apa yang. Nah, madza ini biasanya terbagi atas dua. Yang pertama madza ta'malu, yang kedua
Nah, untuk madza ta'malu ini biasanya digunakan untuk menanyakan apa yang kamu lakukan. Nah, kalau madza ya'malu biasanya itu untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Nah, untuk fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu proses atau peristiwa yang akan terjadi. Jadi suatu proses atau peristiwa itu belum terjadi tapi akan terjadi. Kalau untuk isim sendiri, isim adalah kata benda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada harfun jar. Nah, harfun jar ini atau huruf jar ini biasanya untuk fungsinya untuk penghubung suatu kata. Misalnya itu harfun jar itu contohnya misalnya fi, artinya di. Itu biasanya digunakan untuk biasanya kata yang menunjukkan tempat. Misalnya di kelas. Di kelas. Berarti bahasa Arabnya adalah fil fasli. Nah, seperti itu. Untuk percakapan singkatnya yaitu madza ta'malu Ustazah Aisyah fil fasli? Taf'alu Ustazah Aisyah alama fil fasli. Rumus yang keempat yaitu rumus 111, yang mana rumusnya terdiri dari aina ditambah fi'il madhi ditambah isim. Nah, aina ini berarti di mana. Biasanya untuk kata tanya ini digunakan untuk menanyakan posisi, tujuan, dan keterangan lainnya mengenai tempat. Mengenai tempat objek atau tempat peristiwa. Selanjutnya fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan atau menggambarkan proses atau peristiwa yang sudah terjadi atau yang telah terjadi. Selanjutnya ada isim. Sama seperti rumus-rumus lainnya, isim ini berarti kata benda. Artinya kata yang mempunyai makna atau kata yang mempunyai sesuatu makna yang biasanya itu terdiri dari nama orang, tempat, benda yang ada di sekitar kita. Untuk percakapan singkatnya itu misalnya aina syara malajitu fil mujamma'atu jari. Aina ghasalat sajadah fil hammami. Mungkin sekian dari video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like-nya ya. Dan saya pribadi meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pembacaan Al-Quran maupun dalam percakapannya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.